Haas resmi menunjuk Oliver Bearman untuk mengisi salah satu kursi di timnya tahun depan yang akan sekaligus menjadi musim debunya di F1. Keputusan Haas memilih Bearman sudah bukan kejutan lagi, karena rumornya sudah beredar sejak lama. Bahkan dari tahun lalu, sebenarnya dia sudah dibentuk untuk menjadi pembalap utama di tim asal Amerika Serikat tersebut. Bearman merupakan salah satu pembalap wonderkid binaan dari Akademi Ferrari yang cukup sensasional dengan penampilannya di ajang junior seperti Formula 3 dan Formula 2 dan diklaim sebagai salah satu prospek cerah yang mereka miliki. Pembalap 19 tahun ini dipandang sebagai calon pembalap masa depan di Ferrari, serta dianggap sebagai penerus tongkat estafet dari mendiang Jules Bianchi dan Charles Leclerc suatu saat nanti. Melihat Haas yang merupakan tim customer Ferrari yang memiliki hubungan relasi yang sangat dekat dengan Maranello, maka tidak mengagetkan melihat Bearman diberikan kursi utama di sana. Salah satu faktor utama yang membuat Bearman dipilih tentu ketika dia dipanggil menjadi supir tembak untuk gantikan Carlos Sainz yang terkena usus buntu di GP Arab Saudi. Dengan minim persiapan dan cuma beberapa jam saja setelah ditelepon secara mendadak, Bearman mampu tampilkan performa menawan karena mengingat jam terbangnya yang belum pernah mengemudikan mobil SF24 sebelumnya. Meski belum berpengalaman, tapi pembalap muda Inggris tersebut bisa bermain bersih nyaris tanpa kesalahan di sirkuit sesulit serta sangat menantang seperti Jeddah. Dan kalau kita ingat dulu, Bearman tidak sekedar main aman saja, karena saat kualifikasi dia berani push mobilnya sampai limit dan nyaris tembus ke sesi Q3. Saat balapan dia juga tampil relatif konsisten dengan membuat beberapa manuver overtake ke Yuki Tsunoda dan Nico Hülkenberg dan bertahan dari kejaran Lando Norris serta Lewis Hamilton untuk finish di urutan ke-7 pada balapan debunya. Mudah untuk menilai kalau performa Bearman di Saudi dibantu oleh mobil Ferrari. Tapi jangan lupakan kalau sirkuit Jeddah adalah trek yang sangat menguji skill, mental, dan fisik seorang pembalap karena level kesulitannya sangat tinggi. Fakta jika Bearman bisa tampil bersih tanpa kesalahan dengan spotlight besar yang ia dapat sepanjang akhir pekan adalah nilai plus yang jelas berperan dalam pemilihannya sebagai pembalap Haas musim depan. Selain itu, Bearman sejak tahun lalu memang sudah banyak menghabiskan waktu bersama Haas untuk lakoni beberapa testing, serta turun di sesi FP1 sampai musim ini. Haas paham betul dengan seperti apa prospek yang dijanjikan oleh Bearman dari serangkaian tes serta FP1 tersebut, dan penilaiannya sejauh ini positif. Salah satu keunggulan Bearman yang dinilai oleh Ayao Komatsu adalah pendekatannya yang sangat dewasa, tenang, dan profesional dengan level fokus yang cukup tinggi jika melihat pembalap semuda dirinya. Adaptasinya ke lingkungan F1 yang rumit dan penuh tekanan diklaim sangat oke oleh Komatsu yang tak membuatnya ragu untuk memberikan sang pembalap muda kontrak multitahun di Haas. Performa di F2 tidak bisa jadi patokan lagi karena mobil generasi baru yang sangat inkonsisten dan tim Prema yang sedang kesulitan. Tapi di Austria kemarin, Bearman setidaknya bisa meraih kemenangan perdananya musim ini di sprint race. Berhasil menggapai mimpinya untuk jadi pembalap reguler di F1, artinya Oli Bearman akan menghadapi beberapa tantangan baru yang lebih besar ke depannya. Dia memang pantas untuk mendapatkan kesempatan sebagai pembalap debutan di 2025 dengan impresi positifnya di Saudi dan rentetan persiapan yang dilakukan oleh Haas. Namun itu tak menjamin Bearman bisa tampil bagus ketika dia berstatus sebagai pembalap reguler musim depan. Justru inilah yang kami takutkan, yaitu Bearman terbayang-bayangi oleh performanya sebagai supir tembak di Saudi dan malah flop ketika jalani musim penuhnya di F1. Kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Nick De Vries tahun lalu yang dinilai hanya karena penampilan dadakannya di Monza 2022 dan gagal total ketika diberi kesempatan bersama AlphaTauri. Atau kita ingat kasus Stoffel Vandoorne yang dulu sama-sama berstatus wonderkid yang bisa langsung raih poin di balapan debunya sebagai pengganti Fernando Alonso di Bahrain 2016. Tapi ketika diberi kursi sebagai pembalap utama di McLaren, karir Stoffel terjun bebas dan cuma bertahan 2 musim karena tidak perform. Hal yang sama bisa saja terjadi pada Bearman, dan inilah yang harus diwaspadai, baik bagi sang pembalap ataupun fansnya untuk jaga ekspektasi. Bearman butuh waktu untuk bisa berikan penampilan terbaiknya, dan 1 musim di 2025 akan jadi waktu yang ia butuhkan untuk beradaptasi di F1. Pasti di suatu titik dia akan membuat kesalahan dan tampil underperform, tapi selama itu terjadi di 2025, maka kita tak bisa menilai apa-apa karena masih dalam fase berproses. Kuncinya di sini adalah mental.
dari kasus-kasus sebelumnya seperti De Vries dan Van Dorn. Persoalan mereka adalah mental, entah karena beban yang besar, perhatian media yang berkali-kali lipat lebih masif serta intens, atau karena ekspektasi publik yang tinggi. Peran tim juga berpengaruh, karena di kasus De Vries, dia sejak awal tidak mendapat dukungan yang oke dari AlphaTauri ataupun Red Bull. Haas sendiri sudah berubah dari era Günther Steiner yang tidak ramah pembalap rookie dengan perlakuan mereka ke Mick Schumacher yang bisa kami bilang cukup keras. Ayao Komatsu memiliki pendekatan yang lebih terbuka dan pemahamannya akan pentingnya proses jauh lebih baik ketimbang era terdahulu. Selain soal pendekatan yang berorientasi pada proses, peran Haas di sini juga mencakup soal pemilihan rekan setim yang tepat jika mereka memang ingin membuat Behrman lebih matang secara skill set. Salah satu faktor kenapa Stoffel Van Dorn dulu gagal di McLaren adalah dia kena mental usai dihajar habis oleh Fernando Alonso yang sangat superior dan dominan di dalam tim. Haas harus berhati-hati memilih rekan setim kalau mereka ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Behrman. Bahkan kalau bisa Ferrari harus step up dalam keputusan pencarian rekan bagi pembalap akademinya itu. Mempertahankan Kevin Magnussen adalah opsi yang sangat logis bagi Haas demi memuluskan perkembangan Behrman, karena dulu dia bisa bekerja sama dengan baik untuk berbagi pengalaman bersama Mick Schumacher di musim 2022. Namun masalahnya, Magnussen sendiri sepertinya sudah menunjukkan penurunan minat untuk bertahan lebih lama lagi di F1. Dia bahkan sudah berencana untuk kembali ke balap ketahanan seperti WEC atau IMSA setelah keluar dari F1 akhir musim ini. Andai saja Magnussen memutuskan pergi, maka opsi yang tersedia setidaknya ada 3, yaitu Esteban Ocon, Zhou Guanyu, atau Valtteri Bottas. Haas kabarnya sudah jalin komunikasi yang intens dengan Esteban Ocon untuk menjadi rekan setim Oli Behrman musim depan. Haas berpikir kalau Ocon bisa jadi rekan setim yang ideal bagi Behrman dan sangat mempertimbangkannya dengan serius untuk direkrut musim depan. Secara pengalaman, Ocon memang opsi terbaik yang tersedia, mengingat kapabilitasnya yang merupakan pembalap fighter di papan tengah, ada di usia matang, dan pernah menang balapan serta podium. Kehilangan Nico Hülkenberg yang pindah ke Audi memaksa Haas untuk mencari pembalap yang sama-sama bertipe fighter, dan Ocon sangat pas untuk memimpin tim dalam pertarungan di papan tengah. Namun reputasi Ocon yang terkenal kurang begitu harmonis dengan rekan setim dan karakternya yang keras mungkin malah jadi bumerang ke perkembangan Oli Behrman. Zhou Guanyu jelas bukan opsi yang bagus karena Haas membutuhkan pembalap yang menjanjikan dan uang yang disodorkan oleh sponsor Tiongkok tak akan bisa memenuhi itu. Valtteri Bottas cukup realistis untuk dijadikan rekan setim Behrman karena dia cukup senior dan kapabilitasnya dalam kerjasama tim cukup oke. Hanya saja Bottas saat ini juga diincar oleh Williams dan nasibnya akan ditentukan oleh kemana Carlos Sainz berlabuh di 2025. Meski Bottas adalah pilihan terbaik jika prioritas mereka adalah membimbing Behrman, tapi menurut kami Haas harus berani untuk mengambil Esteban Ocon untuk musim depan. Penilaian pertama dari performa Behrman nanti adalah dari bagaimana perbandingan performanya dengan rekan setim. Dan jika dipasangkan dengan Ocon, paling tidak Behrman mendapatkan penilaian yang valid untuk mengetahui seberapa besar potensinya di F1. Itu juga akan memberikan Behrman target yang jelas kalau rekan setimnya ini bukan kaleng-kaleng dan bakal memaksanya untuk berkembang, entah bagaimana caranya. Toh walau Ocon punya reputasi yang kurang oke, tapi selama Haas bisa memanajemennya dengan oke, maka harusnya semua bakal baik-baik saja. Keputusan Haas lagi-lagi harus menunggu keputusan apa yang dibuat oleh Carlos Sainz nanti. Dan skenario terburuknya adalah mereka harus memaksa Kevin Magnussen bertahan di tim, menemani Behrman musim depan. Jadi bagaimana pendapat kalian soal Oli Behrman? Bakal bisa perform atau malah flop? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.